Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Hadir semua, Pak. Baik, berarti kita sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran ya. Agar lebih barokahnya, lebih baiknya kita memulainya dengan pembacaan doa. Silakan mungkin hikmah untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, agar pembelajaran kita nyaman dan santai, kita coba cek di sekitar kita apakah ada sampah-sampah yang berserakan. Tidak ada, Pak. Tidak ada, jadi kita langsung bisa memulai pembelajarannya dengan. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran pertama. Adapun muatan mata pelajaran yang akan kita belajar pada pagi hari ini yaitu bahasa Indonesia. Dengan kompetensi dasar yang pertama 3.7, menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. 4.7, menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, setelah mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi baru mengenai suku bangsa di Indonesia dengan tepat. Selanjutnya, setelah berdiskusi, siswa mampu menyajikan kata sulit dalam bacaan dan mampu menjelaskan artinya dengan tepat. Dan juga setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan dan menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan dengan benar. Terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu mempresentasikan laporan tentang kata sulit dalam bacaan dan pokok pikiran setiap paragraf secara sistematis. Saya tanya, apakah sudah siap kita memulai pembelajaran? Siap, Ya. Pak. Kurang semangat? Siap, Pak. Iya. Ya, apakah siswa-siswa sekalian sudah mempunyai buku tema 7-nya? Sudah, Pak. Ya, Bapak meminta kepada siswa sekalian untuk membaca teks yang ada di buku siswa sebelum kita masuk ke kegiatan inti kita. Selama 15 menit Bapak minta untuk siswa untuk baca. Silakan. Ya, apakah sudah selesai membacanya? Sudah, Pak. Ya, dengan subtema yang akan kita pelajari pada pembelajaran ini yaitu keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, kita akan melalui beberapa tahapan kegiatan pembelajaran yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan juga yang terakhir menyimpulkan. Ya, untuk mengawali pembelajaran kita, marilah kita simak ya beberapa video berikut tentang keanekaragaman suku bangsa dan agama di Indonesia. Tahukah kamu, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Suku bangsa itu apa sih, Kak? Suku bangsa? Bapak akan membagikan LKPD untuk anak-anak sekalian agar dikerjakan ya. Apakah semuanya sudah mendapatkan LKPD? Sudah, Pak. Ya, setelah itu Bapak minta dari anak-anak sekalian untuk membagi menjadi beberapa kelompok. Di sini ada kelompok 1 dari Pak Fajar dan juga kelompok 2 dari Nak Hikmah. Ya, diperhatikan LKPD-nya sesuai dengan petunjuknya ya, dikerjakannya. Selamat mengerjakan.
Ya, apakah sudah selesai mengerjakannya anak-anak? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Ya, jika sudah selesai, coba Bapak minta dari salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1 dulu ya, silakan. Assalamualaikum. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya Fajar. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Ada beberapa kata sulit yang kami dapatkan dari teks, yaitu pertama, bangsa merupakan kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan serta berpemerintahan sendiri. Kedua, keragaman merupakan sesuatu yang berbeda. Ketiga, slogan merupakan perkataan atau kalimat pendek yang menarik dan mencolok dan mudah diingat. Keempat, statistik adalah data berupa angka yang dikumpulkan. Yang kelima atau terakhir, suku adalah golongan orang-orang yang keturunan. Dan pokok pikiran dari paragraf pertama yaitu bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam. Itu saja dari kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih Bapak sampaikan kepada kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya tadi. Bisa duduk kembali ke tempatnya. Ya, kita lanjutkan kepada kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya tadi. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, untuk kata sulit, yang pertama itu sensus. Artinya perhitungan jumlah penduduk. Yang kedua, penduduk. Artinya orang-orang yang mendiami suatu tempat. Yang ketiga, etnis. Artinya kelompok sosial atau kebudayaan. Yang keempat, adat. Artinya gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia. Yang kelima, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian untuk paragraf kedua yaitu suku bangsa terbesar Indonesia adalah suku Jawa. Itu dari hasil kelompok kami. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih ya Bapak sampaikan kepada kelompok 2. Silakan kembali ke tempatnya. Nah, dari pemaparan hasil diskusi 2 kelompok tadi dapat kita ketahui bahwasanya di dalam teks yang sudah dibaca sebelumnya itu ada beberapa kata sulit. Ada yang mau tahu apa arti dari kata sulit? Ya, silakan. Menurut saya kata sulit itu adalah kata yang belum kita pahami maknanya. Jadi kita harus cari tahu dulu kata itu supaya mengerti isi atau arti dari kata itu. Iya. Di mana kita bisa mencari arti dari kata sulit? Dari KBBI. Ya, hebat. Selanjutnya di sana ada cara menentukan pokok pikiran. Nah, tadi sudah disampaikan beberapa pokok pikiran yang ada di dalam paragraf dari teks. Cara untuk menentukan pokok pikiran itu yang pertama tentu kita harus membaca seluruh kalimat dalam paragraf terlebih dahulu. Yang kedua, kita bisa menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Itu sudah disampaikan di pembelajaran sebelumnya. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir dari sebuah paragraf. Ya, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mungkin? Tidak ada, Pak. Oh ya, berarti semuanya sudah paham ya? Sudah, Pak. Ya, coba dibuka lembaran terakhir dari LKPD-nya. Nah, di sana ada beberapa refleksi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bisa dijawab ya oleh anak-anak sekalian tentang apa yang telah dipelajari, terus kesulitan yang ditemui, dan hal baik apa yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Sebelum kita akhiri kelas kita akan melakukan operasi semut terlebih dahulu. Operasi semut dilakukan. Ya, sudah bersih ya? Pak. Ya, agar lebih barokahnya ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini, saya meminta kepada salah satu siswa untuk memimpin doa sebelum kita akhir. Ya. Mari kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Dan doa mulai. Selesai. Sekian dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa diterapkan di kehidupannya sehari-hari. Belum Bapak tutup, Bapak akhiri dengan kalimat wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.